Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bunda Ella, Bapak Ibu semua, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an. Sehingga pada sore yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Hasani, di Zoom yang sama kita cintai guna mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah ditempatkan di sisi beliau di surganya Allah nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbil alamin. Bapak Ibu semua, sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pertemuan kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat, kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita dan insya Allah bisa ditularkan lagi kepada orang lain nantinya. Insya Allah. Juga tidak lupa pula kita membaca Ummul Al-Quran Al-Fatihah. Yang pertama kita tujukan, kita niatkan, semoga Pak Ustadz, Bapak Ibu Selalu sehat. kita semua selalu diberikan kesehatan yang prima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Qur'an metode Al-Hasani ini. Yang kedua, kita membaca Ummul Al-Quran Al-Fatihah, kita niatkan semoga peserta Al-Hasani, keluarga peserta Al-Hasani yang dalam keadaan sakit semoga segera disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa Amin. seperti semula kembali. Yang ketiga, kita membaca Ummul Al-Quran, kita niatkan semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi ajmain wa ala hadhihi niyyah sa'ul lillahi al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semen Bible. Saya kan ada email khusus. Saya belinya kilonya. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wal hikmata wal aqala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Untuk selanjutnya Buati ada sudah ada Bu. Sudah masuk Buati. Baru masuk kok. Enggak, kalau aduh sudah dua, yang ada Wati dua itu sudah ada. Kalau baru satu ya. Terima kasih Pak Helmi, Bu. Bapak Ibu sebelumnya mohon izin off kamera ya. Baru nyampe. Oh iya. Baru selesai sholat. Masih apa ya? Masih lelah. Assalamualaikum Bu Oke, Wati. kita mulai ya. Ya Bapak Ibu mohon maaf ya. Saya off kamera, mudah-mudahan nggak mengurangi semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, sore hari ini kita masih bisa bersama-sama belajar gramatikal Al-Quran. Hari ini agendanya sesuai dengan request. Ada Bu Evrianis, ada kemarin Bu Rida, ada Bu Ella juga. Jadi mungkin kita singgah dulu ke materi ya Bapak Ibu, mohon ridhonya. Ya. Ya, kita ringan saja. Ada Bu Adrias juga kalau nggak salah tadi ya. Oke, mungkin yang paling
urgen untuk dibahas yang paling ini juga ya sering ya sudah mulai masuk ke juz 30 ya, yaitu yang Bu Efrianis, yaitu request tentang huruf sumpah. Nah, Ibu siap ya? Nggak ada suara Bu Riri. Belum. Bu Riri nggak ada ya? Belum Sepi masuk. Bentar ada Bu lagi. Riri. Bu Meli baru. Bu Meli. Bu Riri lagi dan Bu. Jadi anteng Bu Riri yang suaranya keberadaannya. Saya hadir Bu Mati. Ya, lihat Pak Sam. Pak Sam ada di Semangat terus Pak Sam. Jangan sampai turun di rest area. Turun sebentar boleh Pak Sam istirahat. Iya ya. Jangan lama-lama. Rest area ya. Iya. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Oke. Kenapa begini tampilannya? Oke. Sudah kelihatan ya? yang kosong. Ya. Yang saya kosong. Memang masih kosong. Oh, Saya belum sampai. maaf Bu. Ya, oke Bapak Ibu, selama ini kita taunya sudah mengenal huruf bermakna, huruf jar ya Bapak Ibu. Suka ada yang nanya kan, huruf jar itu huruf bermakna bukan sih sebenarnya gitu. Semua huruf yang punya arti disebut huruf bermakna gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa matematika saya gambar ini huruf bermakna, ini huruf bermakna nih di dalamnya bermakna. Nah, huruf jar itu bagian dari huruf bermakna. Huruf jar itu huruf yang mengkasrohkan kata benda. Nah, di dalam huruf jar itu ada namanya huruf sumpah. Jadi huruf sumpah itu bagian dari huruf jar. Kenapa masuk ke dalam huruf jar? Karena dia mengkasrohkan kata benda. Kemudian nanti ada juga huruf yang huruf syarat ya Bapak Ibu ya. Nah, huruf bersyarat itu huruf bermakna bukan iya huruf bermakna. Ya, tapi lebih spesifik disebut huruf bersyarat karena ada pengaruhnya ya gitu. Secara arti dan secara pengaruhnya ada. Jadi huruf syarat. Kemudian ada juga huruf yang mempatahkan kata benda. Ada huruf yang memfatahkan KKSAD. Ada huruf yang mematikan KKSAD. Nah, huruf jar di antara huruf-huruf ini huruf jar yang paling viral. Ya Bapak Ibu yang paling dikenal gitu ya, paling viral. Nah, itu ada di modul halaman berapa? Silakan Bapak Ibu dibuka. Halaman berapa Pak Hermi? Halaman 36. Halaman 20 Bu Wati. Oke, halaman 20. Karena modul saya nggak ada ya, jadi apa saja di situ. Oke, ini ya. Jadi seperti ini. Silahkan bisa di screenshot Bu Ella. Oh, sebentar. Oke. Nah, kalau di situ ya. Sudah Bu Ella? Iya, iya. Oke. Jadi huruf jar itu, itu apa saja? Di situ ada rubah. Rubah ini memang jarang ya, jarang sekali. Iya. Jarang, tapi bukan ada sih, tapi jarang. Jarang banget. Rubah ini huruf jar. Huruf jar itu huruf yang mengkasrohkan kata benda. Jadi huruf jar adalah huruf yang mengkasrohkan kata benda. Di mana ada yang memang sering kita kenal disebut sebagai huruf jar, yaitu kalau di modul apa urutan pertamanya di situ rubah.
Diser rubah. Rubah. Rubah, kemudian ilah, kemudian Allah. Allah, kemudian Pi. pi, min, Kaknya tuh sejatinya gini, kaknya tuh sejatinya gini ya. Ya, Ya, letaknya di depan dan nempel dengan kata itu. Kemudian i sama B. Nah, huruf sumpah itu sebenarnya bagian dari huruf jer. Yaitu bi, ta, wa. Ini semua artinya demi. Ya. Jadi kalau bi di sini artinya dengan, di sini artinya dengan, di sini artinya bi. Ya. Kemudian yang pernah kita kenal wa itu artinya dan, berarti itu bukan huruf sumpah. Ada lagi ya. Jadi di luar ini semuanya ada wa artinya dan. Ada wa artinya dan. Bahkan nggak cuma dan. Pernah kita bahas waktu itu. Ya, Bapak Ibu, ingat ada di Munawir. Silakan dibuka. Apa saja artinya banyak di situ. Di Mahmud Yunus juga ada. Artinya bisa dan, bisa sedang, bisa padahal. Ya, sedang dengan padahal itu sama ya, padahal. Kemudian ada yang artinya adalah, nah di situ masuk tuh demi. Nah, pada kata demi ditulisnya apa itu? Waw kosam. Jadi huruf sumpah tuh disebut huruf kosam. Huruf kosam. Jadi ada juga di modul di Munawir halaman 1531, di Mahmud Yunus juga ada. Ya, Bapak Ibu ada kan? Nah, ada juga wa yang artinya di situ kan sedang, padahal, dan ada juga yang sama dengan dan beserta. Ya. Dan serta sedang padahal. Ya, ya itu ya intinya artinya banyak. Coba kita cek di Mahmud Yunus dan serta ya sama ya. Jadi dan, sedang, padahal, serta ya, serta. Nah, ini yang kita kenal. Ini yang kita kenal. Nah, sedangkan huruf sumpah itu bi, ta, wa. Untuk mengenali ta dia adalah huruf sumpah itu mudah. Karena huruf sumpah itu setelahnya pasti kata benda kasroh. Untuk ta itu ta ini huruf kosam atau huruf sumpah mudah mengenali. Untuk wa juga mudah tapi tapi lebih mudah ta. Jadi kalau ta itu lebih mudah nomor 1 untuk mengenali huruf dia termasuk huruf kosam, huruf sumpah. Wa itu juga mudah nomor 2. Nah, yang rada sulit bi. Ya, bi itu di sini dia mengkasrohkan kata benda, ya. Bi di sini juga mengkasrohkan kata benda. Nah, itu rada sulit mengenali, maka kita kenalinya dari mana? Konteks. Ya, dari konteks kita mengenalinya. Meskipun terkadang juga ada yang rada-rada lumayan ini ya. Silakan bisa di screenshot dulu. Saya siapkan. Bu Ati, sebelum lanjut bisa tanya, Bu? Ya. Kan selama ini yang saya tahu itu huruf sumpah itu wa ya. Wal asri demi masa misalnya. Ya. Demi Nanti kita bahas, Pak, lebih detailnya. Nah, yang tak sama bi itu Ya, makanya ini kita bahas, Pak. Oh iya. Ya, kita bahas. Oke. Jadi kita bahas hari ini. Ya. Jadi di sini perbedaannya? Ini sudah di screenshot, Bu Ella. Sudah. Ya, oke. Jadi sekarang kita fokus ke huruf sumpah. Berarti huruf bi, ta, dan wa yang artinya demi. Ya, huruf sumpah. Nah, dalam bahasa Arab itu ada di Munawir, disebutnya huruf kosam. Jadi bukan saya yang bilang huruf kosam, saya patokannya adalah Munawir. Di Munawir dibilang huruf kosam ya Bapak Ibu ya, yang artinya huruf sumpah.
Apa saja tadi? Ada wa, Ada wa, ya, ada ada ba, wa. ada Oke. ta. Oke, jadi huruf sumpah ini Isawa. adalah ya ada bi, ta, Dan wa. ini semua artinya demi. Demi. Ya. Oke. Kemudian secara perbedaannya, kalau huruf wa, ya satu-satu ya, huruf wa sebelum ke contoh huruf wa itu biasanya bisa untuk semuanya, ya, bisa untuk semua. Maksudnya gini, bisa untuk Allah, bisa untuk selain Allah, ya. Jadi wa ini bisa untuk kan gini, setelah huruf qasam, huruf sumpah atau qasam adalah kata benda kasroh, kata benda yang harokat akhirnya kasroh. Nah, wa itu bisa untuk, kan huruf sumpah ya, jadi bisa untuk Allah dan selain bisa Allah. untuk Allah dan selain Allah. Kalau wa, tapi kalau manusia kita hamba ya, itu kan sumpahnya Allah ya gitu. Kalau untuk selain Allah nggak boleh hamba itu bersumpah atas nama selain Allah. Jadi untuk selain Allah itu haknya Allah. Jadi ini hamba ya, manusia. Saya kasih tanda warna merah ya. Atau ini manusia tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Jadi kalau dalam Al-Quran ada wal asri segala macam, berarti itu yang bersumpah Allah. Ya, bisa dipahami? Karena manusia tidak boleh bersumpah selain Allah. Sampai situ bisa dipahami ya? Tapi secara penggunaan wa ini bisa untuk bersumpah untuk Allah dan untuk selain Allah. Berarti wallahi, berarti yang sumpah siapa? Kita. Wallahi, tapi Tapi dengan wal nama Allah ya. asri, maka yang sumpah bukan kita, Allah. Karena kita nggak boleh bersumpah untuk selain Allah. Sampai situ bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Oke, itu wa. Nanti penggunaannya nanti dulu, ininya dulu. Sedangkan ta itu hanya untuk Allah. Ya, sumpah hanya untuk Allah. Ya, bisa untuk Allah atau hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Ya, contohnya gini, tallahi gitu ya. Wallahi. Salah. Tallahi. Artinya apa tuh, Bu? Demi Allah, Demi kan taknya Allah. demi. Tapi penggunaan ta ini hanya untuk kata benda setelahnya adalah Allah. Tidak boleh apa namanya? Tal asri, nggak boleh. Ta'abdi. Nggak boleh pokoknya selain Allah. Nah, maksudnya Allah tuh gini, bukan berarti Allah saja ya. Boleh juga tarobi misalkan ya. Oh iya. Ya, contohnya ya saya Tarobi, tuliskan ya tetap biar lebih jelas ya. Oke, contohnya lagi misalkan adalah ini taullahi ya. Nah, misalkan lagi adalah saya tulisnya Kecilin nih. biar muat. Biar muat. Ya, taullahi. Wallahi. Kemudian tarobi Tarobi. misalkan. Kalau tak kan gini. Ta robi. Tarobin berarti ya. Tarobin gitu ya. Kemudian biasanya sih nanti mungkin lebih enak ke ayat ya. Biasanya bisa juga dia dalam bentuk kata KBM ya. Di sini misalkan al-Ka'bati. Al-Ka'bati. Berarti apa ini? Demi Ka'bah. Tuhan
pemilik Demi Ka'bah, Tuhan. demi Oh, Tuhan Ka'bah gitu. demi Misalkan Tuhan. lagi Tar-Rahman. Demi Tuhan yang Maha Ya, Penyayang. oke, salah. Ar-Rahim. Ya, sebentar. Tar-Rahman. Dan masih banyak. Lagi intinya Allah dan semua yang berkaitan dengan Allah ya Asmaul Husna, pokoknya Allah aja. Ya. Itu ya Bapak Ibu maksudnya untuk Allah ya. 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 Insya Allah. Kemudian B itu bisa untuk semuanya. Nah, contohnya nanti ya B itu bisa untuk semua. Bisa untuk semuanya. Ini ringkasannya dulu. Silakan Bu Ella. Udah. Oke. Kalau Bapak Ibu menerjemahkan surat Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, nggak usah khawatir karena nggak akan ada huruf sumpah di situ. Jadi kalau ketemu bi aman pasti dengan, kalau ketemu wa aman pasti dan, gitu ya. Aman di situ. Kenapa? Karena huruf sumpah ini nggak ada di dalam surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Baru ada setelah itu. Ya, nah kita akan bahas satu-satu. Mari kita lihat contohnya adalah kita mulai dari wa. Wa itu banyak sekali. Ya, wa itu banyak sekali. Mari Bapak Ibu. Yang jarang tuh ta. Kalau bi lumayan, tapi yang paling banyak adalah wa. Sekaligus kita akan membedakan wa yang artinya dan. Sebelum ke huruf sumpah mungkin sedikit saya kasih gambaran. Kalau wa yang artinya dan itu ya bisa jadi kata benda setelahnya kasroh, tapi penyebab kasrohnya bukan karena wa, karena wa sama sekali tidak memberikan pengaruh kasroh terhadap kata benda. Misalkan ada kata benda setelah wa itu kasroh, kata bendanya kasroh. Misalkan ya, kata benda kasroh. Wa kitabihi. Itu berarti sebelumnya pasti juga ada kata benda yang kasroh juga. Karena fungsi wa itu kan dan. Iya. Jadi kalau kata benda ya kata benda, misalkan apa namanya buah, apel dan jeruk. Nah itu kan sama-sama kata benda ya. Jadi si wa ini menghubungkan kata benda sebelumnya dengan kata benda setelahnya. Di mana harokat kasrohnya ini karena sebelumnya kasroh. Kasroh ini sebelumnya penyebabnya apa? Pasti ada penyebab sebelumnya. Entah apa, bisa jadi dia KBM, bisa jadi dia misalkan karena udah huruf jer. Wa juga bisa menghubungkan kata kerja dengan kata kerja. Nah, ya, misalkan membaca dan menulis. Nah, itu baru artinya dan. Membaca dan menulis kan tidak mungkin gini. Buah apel dan membaca nggak mungkin ya Bapak Ibu. Jadi tidak mungkin wa itu menghubungkan kata benda dengan kata kerja. Kalaupun misalkan ternyata ada di sini itu kata benda, di sini wa, di sini kata kerja. Berarti antara kalimat ini dengan ini tuh sudah selesai di sini nih, entah dia koma atau titik ya, pokoknya ini udah selesai nih dan nggak berkaitan dengan ini. Ini berarti masuk kalimat baru. Gitu. Ya, bisa difahami sampai situ Bapak Ibu? Ya. Sehingga yang menyebabkan kata benda itu kasroh itu kalau untuk yang artinya dan bukan wa ini. Ya. Oke, mari kita sekarang masuk ke yang demi. Ya, huruf-huruf sumpah yang demi. Sekarang kita masuk fokus ke huruf sumpah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama demi. Wa yang artinya demi. Mari kita lihat sedikit demi sedikit ayatnya. Sekaligus sambil tengok-tengok kiri kanan penyebabnya apa. Kita pelan-pelan ya Bapak Ibu. Saya rada-rada ini nih. Saya cek dulu. Nah, silakan dibuka
surat 4 ayat 45. Di situ ada gini, fala wa robbika. Betul Bapak Ibu begini? Betul? Surat berapa tadi, Bu? Surat 4 ayat 65. Oh, 65, Bu. An-Nisa. Sudah ketemu di awal? Iya. Nah, mari kita lihat. Kita telaah sama-sama. Ada wa di sini. Kita telaah sama-sama. Ada wa. Sebelumnya la. Habis itu robi. Robi ini kata benda bukan Bapak Ibu? Kata benda. Ya, berarti robika KBM kan? Nah, Iya. nah tapi ke robinya sekarang. Apa yang menyebabkan robi ini kasroh? Sementara sebelumnya nggak ada kata benda kasroh. Seandainya di sini ada kata benda kasroh. Ya, kemudian di sini ada kata benda kasroh, maka kemungkinan besar wa-nya dan. Tapi ini kan enggak. Sebelumnya la. Allah. Gitu. Ya kan? Benar, Berarti iya. kemungkinan terbesarnya penyebab robi ini kasroh adalah wa huruf kosam, huruf sumpah. Berarti wa di sini artinya demi. Bisa difahami? Bisa difahami Bapak Ibu? Ulang, Saya Bu udah- Ati. Ya? Ulang. Bisa sekali lagi Bu Ati, ulang. Sekali lagi, Bu Ati. Oke, saya ulang. Kan tadi kalau wa yang artinya dan itu Bapak Ibu, ya, dia nyambungin kata benda kasroh, maka setelahnya kata benda kasroh juga harus setara. Atau kalau kata kerja dengan kata kerja, atau bisa juga gini, kalimat dengan kalimat, kalimat, wa, kalimat. Biasanya begitu. Nah, kemudian kalau misalkan di sini ada kata benda kasroh, sementara di ini kata bendanya enggak kasroh, gitu, maka kemungkinan penyebab terbesarnya kasroh ini pasti wa, tapi wa yang artinya bukan dan. Karena wa yang artinya dan itu tidak mengkasrohkan kata benda. Bisa dipahami maksud saya? Wa yang artinya dan tidak mengkasrohkan kata benda. Iya. Tidak mengkasrohkan kata benda. Sampai sini bisa dipahami? Iya. Dan tidak Allah. Jadi aslinya wa yang artinya dan tidak mengkasrohkan kata benda. Kata benda. Iya. Aslinya. Kalaupun ada setelah wa kok kata bendanya kasroh, maka pasti sebelum wa itu ada kata benda kasroh. Jadi yang mengkasrohkan kata benda ini bukan karena pengaruh wa sebagai huruf sumpah, tapi karena kata benda sebelumnya. Sebelumnya. Oke. Sedangkan lihat ke ayat ini Bu, surat 4 ayat 65. Sebelum wa nggak ada kata benda kasroh kan? Ada. Oh, tiba-tiba ada wa terus ada kata benda kasroh. Padahal wa yang dan tadi tidak mengkasrohkan Tidak kata bisa benda. mengkasrohkan. Berarti ini bukan wa yang artinya dan, tapi wa yang artinya demi. Demi. Karena huruf kosam itu mengkasrohkan kata benda. Mengkasrohkan. Berarti ini huruf kata benda. huruf Kosam. sumpah ya, Kosam. huruf kosam atau sumpah. Sumpah. Sampai situ bisa difahami? Sumpah. Oke, baru satu wajar ya Bapak Ibu kalau masih itu. Saya kasih contoh lagi yang lain. Misalkan, misalkan surat 6 ayat 23. Silahkan dilihat wallahi. Saya tulis sama depannya supaya lengkap. Qalu Allahi Rabbina. Wallahi. ya, qalu habis itu wallahi. Wa-nya saya Wallahi. wa. Wallahi Rabbina. Ya, wallahi. Wallahi. Oke. Kita Ya, urusannya ke Allah. ini aja, ke kata benda setelahnya. Kan
huruf sumpah itu mengkasrohkan kata benda ya, Ya. kata benda setelahnya ya, Ya. kata benda setelahnya, kata benda setelahnya. Setelahnya. Oke, mari kita lihat, Huruf sumpah. kita analisa. Ini huruf wa, setelahnya kasroh. Nanti dulu jangan langsung bilang itu huruf kosam. Kita lihat sebelumnya apa? KKL. KL. Ya, berarti kan nggak bisa kita bilang dia artinya dan. Ya, karena nggak ada hubungan antara ini dengan ini. Berarti kan yang mengkasrohkan kata benda ini pengaruh ini kan? Wow. Wah. Ya, berarti ini huruf kosam. Kosam. Ya, wa-nya di sini huruf kosam. Kosam. Huruf kosam atau huruf sumpah. Huruf sumpah. Jadi huruf sumpah tuh pengaruhnya ini mengkasrohkan kata benda setelahnya. Wa di sini di rob bi ini, di bi-nya ini. Ya, bi-nya ini. Pakai warna apa nih? Bi nih. Wa ini mengkasrohkan bi. Wa ini mengkasrohkan ini gitu. Wallahi. Ya. Jadi demi, artinya demi. Ya, jadi artinya demi dalam hal ini betul, demi Allah. Oke. Silakan sambil diresapi, sambil difahami, sambil saya cari contoh yang lain. Di tengah ayat Bu. Oke, bisa dilihat surat masih surat yang sama tapi ayat 30. Di situ ada kata bala. Bala ini ya. Kan ada kata gini ya, bala, bala, bala. Habis itu adalah Rabbina. Warobbika, Rabbina. Rabbina. Ini kan bukan kata benda ya, Bapak Ibu ya? Bukan. Nah, terus kemudian ada wa mengkasrohkan. Berarti ini adalah Huruf sumpah. Huruf ya, huruf sumpah. Sumpah. Sehingga artinya demi. Tuhanku. Tuh. Demi. Surat 6 ayat berapa itu? Bandingkan 30. 30. Bandingkan dengan masih ayat yang sama, kata-kata paling depan. Walau. Utara. Walau. Nah, Taro. itu kan habis walau. Lau itu kan bukan kata benda kan? Bukan. Ya, makanya dia bukan kata benda kasroh, maksud saya bukan kata benda kasroh, sehingga dia artinya dan. Dan. Ini mah wa yang artinya demi adalah yang mengkasrohkan Kata benda. Kata benda di Oke, depannya. ikutin dulu ya. Ikutin dulu, nanti saya kasih contoh yang tidak, yang kasroh tapi bukan huruf itu. Nanti ada triknya. Mari kita lihat. Sekarang mari kita lihat surat 15. Surat 15. Nah, masih surat 15 ayat 92. Yaitu fawarobbika. Fawarabbika. Ya. Rabbika. Oke. Ada wa di situ, ya kan? Ada wa. Iya. Terus dia paling depan nggak ada apa-apa lagi, ada fa kan? Nah, Wa. langsung Robbi. Berarti wa-nya apa? Huruf. Kosam. Berarti artinya Sumpah. Demi. bisa difahami Maka Bapak Ibu? demi ya, Ya. Masya Allah. Banyak sebenarnya kalau huruf itu ya. Gak apa-apa, kita tambah lagi biar sampai paham. Nanti saya bandingkan dengan kalau seandainya yang kasroh tapi dia bukan huruf sumpah. Mudah kok Bapak Ibu, nggak susah. Screenshot dulu ya. Sambil di itu silakan.
Silakan Bu Ella. Udah. Udah. Robbina. Bu Ati, ini Robbina, Bu Ati. Iya, Robbina iya ini. Pak, banyak. Ya, nanti ini sudah ini Pak. Robbina, bukan Robbika. Nah, yang tadi maksudnya buat itu kan ada Robika, harusnya Robina gitu. Iya, sama aja. Sama aja sebetulnya. Banyak Pak, banyak. Iya. Saya ada Robbina. Kalau di Qurannya Robina gitu. Robbina Qurannya. Oh, ininya Robina. Iya, Robbina. Saya nulisnya Robika. Ya. Oh, yang 630 Iya, Bu. Bu. Yang 630 Bu Ati. Oh, Robina. Naknya nak. Katanya, Gini Bu. Benar Ibu. Yang itu Yang benar benar, Bu. Yang sebelahnya, Surat Robina. yang 630 Bu. Bala warobika itu Bu. Jadi Benar, Bu. Robina. Ini Yang benar. itu benar. Benar, yang Yang 630. salah ini. Ya. Ayat 30. Robbina. Robina. Gini. Ya. Ya. Ya, lanjut. Silahkan. Oke. Coba, Bu Ella sudah? Sudah Bu Ella? Udah. Oke, yang masih yang nomor 1 tapi lanjutannya yang artinya adalah demi. Silakan dibuka surat 34 ayat 3. Yang pertama, setelahnya itu kata benda apa kata kerja? Kata kerja, berarti bukan huruf sumpah. Sampai situ bisa dipahami? Iya, Kan ya? Maka di situ artinya dan. Tapi lihat ketika di bala, Warobi. ya, Warobi. Nah, Robbi. Nah, gini kan? Iya. Nah, ini kasroh. Ya, sementara sebelumnya ini apa? Ini adalah bukan kata benda kasroh gitu. Dan ini bukan kata benda. Maka Robbi di sini penyebab kasrohnya adalah karena huruf sumpah. Demi kan harus kosong. Ini huruf sumpah. Sehingga artinya Kosong. ya, Demi. gitu. Lagi ada wala fil ardi. Setelah itu la itu bukan kata benda, maka dia bukan huruf sumpah. Karena huruf sumpah itu setelahnya harus kata benda kasroh. Gitu. Lagi wala asgor ya, asgoru ya. Itu setelah wa kan la, bukan kata benda langsung kan, maka dia bukan huruf sumpah. Dia artinya berarti dan. Lagi yang wala akbaru. Nah, habis wala, la itu bukan kata benda, maka dia artinya dan. Sampai situ bisa dibedakan Bapak Ibu? Iya. Oke, mari kita tambahin lagi biar lebih paham lagi. Nah, mari kita lihat surat 36 ayat 2. Di depan tiba-tiba Wal Qur'anil Hakim. Di depan tiba-tiba begini. Ya. Wal Qur'anil. Tiba-tiba setelah wa kok kasroh. Padahal sebelumnya nggak ada apa-apa. Maka ini kasroh ini penyebabnya adalah karena ini huruf ini huruf kosam, huruf sumpah. Sehingga artinya demi Quran gitu. Tapi kalau ini misalkan domah, wa di depannya di paling depan terus domah berarti bukan huruf kosam. Kosam berarti dan. Sumpah. Oke, bisa difahami Bapak Ibu ya? Insyaallah. Oke, kita cari lagi. Di ayat 9.
wa ja'alna. Nah, udah jelas ja'alna bukan kata benda, maka bukan huruf sumpah wa-nya. Iya. Ayat 10, wa sawaun, udah jelas wa-nya bukan huruf sumpah. Karena huruf sumpah pasti mengkasrohkan kata benda. Benda. Kata benda. Kasrohkan. Gitu. Sumpah Sampai situ maka bisa sumpah dipahami ya maka Bapak Ibu ya. Ya, insya Allah. Oke, jadi intinya mengkasrohkan kata benda. Kalau wadduha berarti Wasu'an. Iya, itu Pak. wadduha. Itu huruf sumpah. Cuma kan duha itu nggak bisa duhi, Pak. Nggak usah dulu ya. Nggak bisa duhi. Nggak bisa duhu. Nggak bisa duhi, nggak bisa duhu ya. Ya, sanksi ada. Oke. Lanjut, surat 37 coba. Nah, ayat 12 itu Bu, wakula sayin. Enggak. Mana Bu? Yang mana Bu? Yasin 12 Bu. Wakula sayin. Yasin, apa Bu? Surat Yasin Bu. Ya, nanti dulu ini kita nyisir dari itu dulu, Bu. Sebentar. Nanti 36 terakhir ya, Bu ya. Masih Oh, 36 buat 36. Oh, 36 ayat 12. Ayat 12. 12. Oh, ayat 12. Yang mana, Bu? Wakula sayin. Itu lewat situ Kata ya. kerja ya. Yang mana, Bu? Wakula Wakula sayin. sayin. Enggak. Kula kan fathah, Bu. Biasa. Kula kan fathah. Kata itu. Harus apa, Bu? Harus kasroh. Nah, Harus kasroh, Bu. Kuli. Kula kan fathah. iya. Itu kula, Bu, bukan kuli. Kula. Iya. Berarti bukan huruf sumpah. Bukan. Bukan huruf sumpah ya. Tapi seandainya dia kasroh dan nggak ada kata benda sebelumnya, itu bisa masuk ke huruf sumpah. Bikuli. Kuli. Ya. Oke, Bu, begitu ya. Iya, Bu. Iya. Nah, Ya, makasih Bu. kita lanjutkan ayat surat 37 ayat 1. Surat 37 ayat 1, silakan. Paling depan nggak ada pengaruh apa-apa, tiba-tiba kasroh. Ya, Bapak Ibu. Oh ya. Wasofati. Iya. Wasofati. Ini soft ya, ini soft. Pati, tasdid. Ya kan Bapak Ibu? Ini nggak ada penyebab apa-apa sebelumnya di awal kalimat, tiba-tiba begini. Maka pengaruh kasrohnya karena apa? Karena wa. Huruf kosam. Kosam. Wa kosam. Huruf sumpah. Wasofati. Demi. Nah, ayat 7, wa di depan, sumpah bukan? Ayat 7. Bukan, karena kata benda setelahnya Hifzan. fathah. Fathah, bukan huruf sumpah. Iya. Tahtai. Ya. Hifzan. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Lampu teh. Ya. Oke, kita contoh lagi. 38 ayat 1. Wal Qur'ani. Iya, sumpah. Nah, itu juga itu ya. Sumpah. Sumpah. Kosam. Ya. Surat 38. Ayat Banyak ya, 1. nggak usah satu-satu kita bahas ya Bapak Ibu ya. Iya. Biar ini ya, surat 38 ayat 1 silakan dilihat sendiri. Al-Qur'an. Tandain aja. Surat Iya, iya. 48 lagi. 43. 8. 43 ayat 2. 43 ayat 2. Wal kitabi. Nah, wal Ya, kitabi. kitabi. Nah, Ya, sumpah. ya, Sumpah. sumpahnya ke kitab. Qasam. Sumpahnya ke Ya. kitab. Demi kitab. Sedangkan al-mubin itu sifat dari kitab tadi. Sumpahnya mah ke kitab. Wal kitabi. Wal Gitu. kitab. Kan nggak ada penyebab apa-apa kok tiba-tiba kasroh. Maka berarti wa-nya, karena kalau di awal kalimat, seandainya dia artinya dan itu pasti domah, Bu. Iya, Kalau selama nggak ini ada, kita masih kalau nggak ada dalam hubungannya dengan kalimat sebelumnya.
Dan ini kan kalimat sebelumnya nggak ada ini. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Sudah mulai kebayang? Kebayang. Nah, lagi coba tambah lagi deh biar lebih mantap. Lagi. 4 ayat 2 sama awal kitabi. 4 ayat 2 sama ya. Iya. Ya, awal kitab. Ya, Yang lain aja. oke, mari kita lihat. Oke, sama juga ya ayat 4, surat 46 ayat 34 sama sih. Nggak usah lah. Coba kita cari lagi. 50 ayat 1. Wal 50 ayat 1. Qur'ani. Nah, itu juga sama. Wal Qur'ani. Sumpahnya ke Al-Qur'an. Sumpahnya ke Al-Qur'an. Al-Majid itu adalah sifat dari Al-Qur'an tadi. Al-Qur'an itu sifatnya mulia. Mulia. Ya. Ya, ke surat 50 ayat 1. 51 ayat 7 Bu Ati juga ada. Ya. Ya. Demi langit. Ya. 51 ayat 1 juga ada. Iya, Ya, buat Zariyati. ya. Wadda 51 ayat wadadiyati. 1. Demi yang menerbangkan. Ayat Oke, ayat 1. 1 ayat 1. Kemudian ayat berapa tadi, Bu? Ayat 7. Ya, ayat 7. Ya. Langit. Ya, oke. Bisa ya? Sudah membedakan bisa ya? Ada Ya. banyak di sini, ada Tuh. banyak sekali. Oke, sudah cukup ya saya pikir waknya. Biar kebagian yang lainnya. Biar kebagian ngebahasan yang lain ya. Ya, Bu. Iya. Oke, cukup. Nah, sekarang coba saya pengen Bapak Ibu semuanya ngelihat surat 2 ayat 33. 2 ayat 33. Di situ ada Bentar ya. Surat 2 ayat 33. Di asma'ihim. Coba lihat wal ardi. Ya. Nah, lihat sebelumnya. Sebelumnya kata benda sama-sama alif lam kasroh. Maka wal ardi ini penyebab kasrohnya. Al ardi itu karena sebelumnya as-samawati. Iya. Sehingga penyebab kasrohnya itu bukan karena wa aja, tapi wa lah yang jadi karena kata benda sebelumnya, wa mah hanya penyambung aja gitu. Jadi penyebab kasrohnya al-ardi itu karena ngikutin harokat sebelumnya as-samawati. Sehingga wa di sini adalah dan. Nah, jadi ini kan kata benda setelahnya kan, kata setelah wa kan kasroh. Jangan langsung gini, oh kata benda setelah kata benda setelah wa kasroh itu pasti demi, enggak gitu. Ya, lihat tengok dulu sebelahnya. Gitu. Kalau sebelahnya itu setara ya, maka itu artinya dan. Gitu. Ini saya kasih contoh yang bukan deminya ya. Contoh yang bukan demi. Contoh yang bukan demi ya. Ya, contoh wa ya yang bukan demi. Contoh wa yang kata benda setelahnya kasroh tapi bukan wa yang artinya demi. Nah, contohnya di surat 2 ayat 33. Karena kata sebelumnya adalah as-samawati, Samawati wa sama samawati, maka wa di sini itu nih wal ardi dan ardi. Maka kasrohnya ini bukan karena wa tapi karena ini. Nah, ngikutin si wa itu tuh cuma menghubungkan aja, betul. Maka di sini artinya dan. Gitu.
Oke. Watini wa zaitun itu Ya sama Pak. Ya sama itu. wa yang satunya demi semua itu. Ya, sebentar kita lihat ayat berapa Pak itu? Watini wa zaitun. Surat berapa? Watini Ayat 1. Watini wa zaituni wa turi sinin. Sebentar, surat. ke Surat At-Tin. Ya. Ya. Jadi di sini kan jadi di sini gini. Wa depan itu Ya. karena itu adalah tininya adalah kasroh dan Sumpah. sebelum wa itu kan nggak ada kata-kata apa-apa ya Ya. gitu loh. Maka dia wa-nya itu wa yang artinya demi Iya. gitu Oh, ya. iya, iya. Nah, terus kemudian disambungkan maka itu maksudnya ya demi buah tin dan zaitun gitu Pak. Ya, ya. Dan Dan Ya. kedua Ya, ini juga enggak. Tapi wa di situ berarti dan Pak. Wa yang di tengah dan. Iya, Ya, iya. karena gini apa namanya? Demi buah tin dan zaitun. sumpahnya untuk keduanya. Wa di depan itu untuk keduanya, yang keduanya dihubungkan dengan wa yang di tengah. Oh, Dan ya. Jadi wa yang depan itu demi, wa yang tengah dan. Karena wa di situ menghubungkan antara atini ya, dengan zaituni. Ya, zaituni. terus yang ketiga wa turi sinin. Nah, itu kan awal lagi, Pak. Kasroh lagi. Awal lagi. Berarti demi lagi. Oh, demi lagi ya. Ya. Makasih Bu Wati, Ya. Bu Wati, Ya. Bu Wati, Ya, dengar Ibu. bisa saya nanyain kan tadi yang tiga tadi as-samawati wal ardi. Nah itu saya lihat itu apa yang menyebabkan kasrohnya Bu Wati? Sebentar. Sebentar, surah 2 ya. Jangan-jangan saya salah ngeliat. Sebentar ya, saya cek dulu. Yang tiga. Oh, goiba. Goiba itu kan dia itu Bu, ber-KBM. Jadi kasrohnya di samawati itu karena ber-KBM dengan goiba. Sekarang dia jadi berpengaruh ke wal ardinya juga ya Pak, itu sudah ada dipisahkan dengan Karena kan gini Bu, rahasia langit dan bumi. Berarti gini, rahasia langit dan rahasia bumi. Kan goiba rahasia kan? Iya. Berarti gitu Bu. Berarti wa-nya itu ke langit. Kan langit dan bumi setara kan Bu? Iya. Jadi penyebab as-samawati kasroh karena ber-KBM dengan goiba. Oh iya, kalau as-samawatinya oke, kita ber-KBM dengan goiba. Cuman karena sudah dipisahkan lagi dengan wa, ardinya itu ya yang saya bingung. Betul. Itu kan ardi itu tidak KBM sama yang goiba kan, Bu Wati ya? Sebenarnya ber-KBM Bu, sebenarnya. Sebenarnya. Jadi kalau mau dipisah gini Bu, rahasia langit dan rahasia bumi. Gitu. Cuma digabungkannya begitu. Kayak apa ya? Misalkan selalu sepasang ya. Kereta api dan listrik. Maksudnya apa itu, Bu? Kereta api dan kereta listrik. Tapi ditulisnya apa? Kereta api dan listrik. Buah apel dan mangga. Maksudnya apa, Bu? Buah apel dan mangga. Ya, gitu Bu ya. Apa jemuk rapat, Pak? Ya, makasih Bu Wati. Ya. Oke, cukup ya Bu ya. Itu baru wa. Fajri juga ada. Ya, banyak Bu, banyak banget nanti kita lihat ya. Sekarang coba surat 2 ayat 24 silakan dibuka. Wakuduha. Nah, itu kalau kayak gitu berarti huruf sumpah bukan, Bu? Bukan, karena mengkasrohkan. Nggak ada kasroh. Nah, di sampingnya
Wal hijaratu. Huruf sumpah bukan? Bukan. Bukan. Coba ayat 25. Wabasyiri. Dan Bukan. Taruhlah kita misalkan gini, ini kan bisa aja kata benda, misalkan Bu ya. Langsung lihat aja. Al-Baqarah kan nggak ada sumpah. Iya. Itu aja. Al-Baqarah mah nggak ada sumpah. Iya. Jadi nggak usah mikir ini apa ya. Misalkan taruhlah kita nggak ketemu gitu identifikasinya apa ini. KKP kalau kata benda mungkin aja sih gitu. Misalkan nggak kepikiran KKP karena ri-nya itu kan harusnya sukun ya Bu ya. Gitu. ya Harusnya sukun Basyir. Taruhlah misalkan ini mah kata benda karena kasroh. Tapi langsung lihat suratnya. Oh, surat Al-Baqarah nggak mungkin. Jangan tertipu. Gitu. Jangan tertipu. Karena Al-Baqarah, Al-Imran nggak ada, Bu. Tapi ini memang sepertinya kosam ya Bu ya. Sepertinya kalau kita lihat Basyiri itu kan seperti kayak kata benda. Iya. Gitu. Sepertinya ya Bu ya. Tapi lihat Al-Baqarah tidak ada huruf sumpah. Lihat suratnya dulu ya Bu Wati. Ya. Kalau teka-teki nggak tahu Iya. suratnya di mana. Buat dibikin soal lagi. Enggak Bu, soalnya pasti juga enggak mungkin ini ya. Oke, sudah ya Bapak Ibu untuk UA ya. Iya Bu. Karena Pak Sam sepertinya sudah nggak sabar pengen tahu yang lainnya. Mari kita lihat bi. Nah, bi rada sulit Ibu-Ibu. Karena bi huruf jar yang artinya dengan mengkasrohkan, bi yang sumpah juga mengkasrohkan. Kalau yang ini, yang wa itu lebih mudah mengenalinya. Untuk menentukan dia huruf qasam apa bukan. Lebih mudah. Secara konteks juga lebih mudah. Kalau bi rada-rada lumayan. Iya. Ya, nggak mudah. Itu. Mari kita lihat yang kedua. Ya, yang kedua. Mungkin ya yang kedua ya. Yang kedua adalah bi. Yang kedua adalah bi. Bi yang artinya demi. Yang demi Bi yang artinya demi. Mari kita lihat surat Bismillah. Kalau bi ini kan jelas-jelas mengkasrohkan kata benda, jangan dilihat sebelumnya nggak ada pengaruhnya, pokoknya bi mah mengkasrohkan. Nah itu kan tidak mudah mengenalinya ya. Iya. Iya. Dua makna. Iya. Tapi yang jelas kalau ketemu bi di Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran tidak mungkin itu. Sumpah. Tidak Nah, mungkin sumpah. surat 4 ayat 62, silakan Ibu-ibu, surat 4 ayat 62. Di situ ada billahi. Billahi. Oh iya. Ya kan? Nah, maka kenali secara konteks dari depan. Coba dari yang Bima. Suma. Karena kemudian perbuatan tangan-tangan mereka, kemudian mereka datang kepadamu, mereka bersumpah. Ya udah pasti demi Allah. Oh, demi Allah ya. Udah dikasih tahu di depan. Iya, sudah dikasih tahu di depan demi Allah. Sumpah, dia Kan nggak bersumpah. mungkin bersumpah, ya bersumpah kan, maka bersumpah demi Allah. Oke, bisa dipahami ya? Ya. Oke. Surat 4 ayat 1 dan 2. Nah, surat 26 ayat 44. Bi'izzati Ya. Fir'aun. Ya, Nah, ini kan KBM ya sebenarnya, Bu. Cuma kan Fir'aun itu nggak bisa Fir'auni ya. Nggak bisa. Ya.
Oke. Jadi kalau kita artikan ya dari waqalu dan mereka Dan berkata. mereka berkata. Nah, Izzati emang ini rada-rada Fir'aun. susah yang ini. Memang Iya. harus apa ya? Mereka Nah ini berkata. demi, di sini artinya demi Ya, kekuasaan Fir'aun. Fir'aun. Ya, jadi memang ini mah ya gimana ya? Saya juga belum tahu trik ininya nih. Emang secara konteks, ya secara konteks Tapi di sini masuk juga kalau dengan kekuasaan Fir'aun. bisa juga. Iya, Coba dengan gimana? Mereka berkata dengan kekuasaan Fir'aun. Kayaknya kurang pas deh, Bu. Iya. Mereka berkata Mereka berkata dengan dengan kekuasaan dan Firaun. mereka berkata. kan kalau mereka berkata itu, Bu, setelah mereka berkata tuh pasti koma tanda petik. Iya. Iya. Biasanya kalau koma tanda petik nggak mungkin diawali dengan kata dengan. Demi lah. Iya. Demi kekuasaan Fir'aun. Iya. Demi kekuasaan Fir'aun. Ini nanti jam terbang aja. Pokoknya kalau selain ayat itu curiga. Bi itu curiga aja, curiga tapi identifikasi Asam lagi. translate. Iya. Kalau di surat 75 itu Bu, nafsil lawamah. Kenapa, Pak? Ayat yang ke apa? Surat ke-75 Al-Qiyamah itu. Surat yang kedua itu. Wala Surat uqsimu bin nafsil lawamah. Binya Surat itu 75 ayat? ayat 2. Ya, itu bisa. Itu Nah, demi juga itu kenapa? ya. Karena gini, Pak. Yang sebelumnya kan uksimu. Uksimu Iya, itu kan iya. sumpah kan? Ya udah Iya, jelas sumpah kalau ya. ya, jadi kalau ada kata-kata bersumpah gitu ya. Ya. Kata-kata sebelumnya bersumpah tuh jelas dia ini. Oh iya, iya, iya. Ya. Jadi bisa Jadi binya dijadikan itu Bu, contoh. bukan dengan bukan ya. Bukan, Pak, karena kan depannya ada kata-kata gini. Yang uksimu itu aku bersumpah. Oh iya, 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 iya. Maka Demi setelah itu jiwa berarti di ya. sini. Iya, iya. Jadi di sini itu ada kata-kata nih surat 75 ayat 2. Iya, iya. Surat 75. Jadi kita lihat clue di depannya ya. Ada Iya, clue-nya iya. di sini. Nih, clue-nya ini. Uksimu. Terus Ya, bala uksimu. ini bihazal bala. Uksimu. Udah ngasih tahu bersumpah. Ya, di situ dikasih tahu kan? Iya. Wah. Nafsi. Nafsi ya. Nah, ini berarti demi. Demi ya. Demi jiwa. Di sini penggunaannya ya Bu Wati ya. Makasih Bu Wati. Ya, Bu Wati, kenapa? Iya, Bu. kalau ada surat Al-Balad itu yang 90, la uksimu bihazal balad. Yang surat mana, Bu? Surat mana? Balad, surat 90. Ya, ayat. 90. Ayat pertama. Nah, sama. Ya, aku bersumpah. Aku bersumpah Sebentar. juga. Apa ini? Laknya itu, laknya ya. Aku bersumpah demi negeri ini bisa. Karena kan aku bersumpah, Bu, depannya. Aku bersumpah. Ya, demi Oh, negeri tapi ini. tapi kalau di Quran Dulunya udah aku bersumpah ya. dengan ini ya, aku bersumpah dengan ini negeri ya. Ya, bisa Demi juga. negeri berarti akhirnya. Jadi gini, demi Bu. negeri ya. Aku bersumpah dengan negeri ini juga kan udah ada kata-kata sumpah. Sumpah. Iya. Ya, boleh-boleh juga sih. Tapi di situ bi-nya sejatinya bi sumpah, Bu. Demi. Jadi aku bersumpah demi negeri ini. Kan itu aku bersumpah demi negeri itu kan Mekah ya. Nah, di Iya. sini kan yang bersumpah siapa? Allah kan? Allah. Boleh nggak bersumpah dengan negeri ini? Boleh. Aku bersumpah dengan negeri ini. Jadi Ya, bi dan- di situ huruf sumpah, Bu. Kenapa? Karena hada itu sejatinya dia adalah kata benda. Kan hada itu kata tunjuk kan, Bu? Iya. Kata Ini. dalam kata Iya, benda ini. tidak? Bukan. Kata- Ya, Kok bukan? termasuk kata benda. Masuk ke dalam kata benda. Masih ingat nggak yang Buya menjelaskan Iya, kata benda iya. itu ada kata ganti Iya. masuk kan? Ya. Cuma hada itu kan nggak bisa dikasrohkan. Ya tetap aja hada.
Jadi yang dikasurkannya baladnya itu ya, Iya. balad. Oh, enggak, Bu. Apa namanya? Kata benda langsungnya. Tapi ini baladi, Bu Wati. La uksimu bihadzal baladi. Iya. Aku bersumpah demi negeri Mekah. Ini ya. Surat 2-nya juga Bu Wati. Ayat 2. Iya, sama. Sama ya. Coba kalau di sini kan dia bertempat. Kalau di sini kan nggak ada kata uksimu ya. Ya. Kita coba konteksnya. Jadi kalau ketemu bi nggak otomatis ya Bu ya, nggak otomatis. Kita harus mengenali juga. Kan di depannya apa? Dan kamu bertempat. Nah, kalau ini bukan sumpah, Bu. Dengan itu. Iya, kalau di atas tadi kenapa sumpah? Karena Ada uksimu. Uksimu. Karena uksimu. Kalau di sini kan nggak ada Nggak kata-kata. ada kata sumpah. Ya. Dan kalau dibaca secara konteks kan cocoknya ke dengan. Dan kamu bertempat di negeri ini. Negeri ini. Iya. Oke, cukup ya Bapak Ibu? Ya, ya. Nah, bawahnya ada Betul. tuh. Walidin. Nah, itu sumpah tuanya. Ya, wanya sumpah itu ya. Ya. Wa ma walad. Ya. Walidin. Demi Ya. bapak dan Oke, cukup ya Bapak Ibu. Iya, iya. Kemudian surat coba kita cek. Bu Wati mau nanya, Ya. itu uksimu binafsi ya. Nah itu bi itu artinya dengan atau demi? Demi, karena ini artinya aku bersumpah, Pak. pesan. Aku bersumpah, maka di sininya demi. Demi jiwa ya ini. Nafsi tadi jiwa ya? Ya, jiwa. Ya. Ya. Aku bersumpah demi. Karena ada kata-kata aku bersumpah, Pak. Tapi kalau di surat itu Al-Waqiah ayat 75 ada juga Coba. Fala uksimu Al-Waqi' sebentar, Pak. Al-Waqiah 75. sebentar. Suratnya Al-Waqiah itu surat berapa lupa? 56. Ayat berapa, Pak? Ayat 75. 75. Kok diartikan dengan ya? Sebenarnya diartikan dengan juga nggak salah sih, Pak. Makanya enak ke konteks nanti. Coba. 75 ya, Pak ya? Iya, Bu. Yang mana, Pak? Fala uksimu. Ya, ke konteks berarti larinya, Pak. Maka aku bersumpah demi bisa. Demi juga, Bu. Demi tempat beredarnya bisa, Pak. tempat turun Bisa. bintang. Bisa, Pak. Kalau menurut saya bisa. Ya, tapi kalau mau diartikan dengan juga nggak masalah. Tapi kalau menurut saya itu huruf sumpah. Demi ya. Iya, Karena ada clue-nya. gitu. Uksimu. Jangan terkecoh dengan depak ya, Pak ya. Ya, ya. Ya kalau depak dengan semua. Ya, depak Iya. demi. Ya, kalau secara itu dia huruf sumpah. Karena udah jelas-jelas itu tadi ya. Kan boleh, Pak, bersumpah. Kan demi bisa untuk semua ya, Pak ya. Ya. Tadi kan? Ya nggak, Bapak Ibu? Demi kan bisa untuk semua kan? Nah, semua tuh maksudnya apa? Berarti selain Allah pun masuk. Iya. Jadi kan maksudnya, boleh Bu Wati, dengan apapun. Ini kan dia bersumpah demi tempat beredarnya bintang-bintang. Boleh kalau Allah yang bersumpah. Itu mah boleh, Pak. Iya. Oke, Ya, Bapak Ibu. Makasih, Bu. Ya. Mana tadi lagi? Surat. Surat berapa tadi saya mau ngeliat surat berapa? 28. Emang banyak di itu 30 ya Bapak Ibu? Terus 30. Ya, banyak emang.
38. Banyak, akan dijumpai banyak banget nanti. Tapi kalau di Al Imran sama itu jangan khawatir, nggak ada. Al-Baqarah. Iya. Apakah Nah, Bu Wati, ya. tadi Bu Wati, kalau yang la uksimu tadi itu kan uksimu itu kan aku bersumpah, itu kan pelakunya ya aku ya. Kalau lanya itu apa tuh Bu Wati? Apa? Lanya itu apa itu? La uksimu bihazal balad. Ya, kalau uksimu itu kan aku bersumpah. Lanya Kadang-kadang itu kan kadang-kadang huruf itu ada yang Tunggu. suka nggak diartikan, suka sifatnya tambahan aja. Nanti kita akan belajar huruf tambahan ya Bu ya, yang dia secara pengaruh kadang-kadang nggak ada artinya. Ya. Oke, kita lanjut ke sini ya, Bapak Ibu-ibu ya. Biar fokus ke sini dulu. Nanti nanti ya Bu ya, fokus ke sini dulu. 75, ntar saya dari tadi mau nyari ayat mana sih? 38. Ayat 82. Nanti kita bahas yang ini Bu. Coba silakan 582. ke ayat 38. Surat 38 berarti. Surat 38 ayat 82. Di situ ada fa bi izzatika. Ketemu Bapak Ibu? Ya, 82 kola. Nah, Kola. kola kan berarti dia berkata. Iya. Dia berkata kan? Iya. Ya. Maka kan fa-nya bi habis bi kasroh. Kan bisa gini kan? Maka dengan kemuliaanmu. Gitu kan? Kira-kira enak nggak kalau kayak gitu? Bisa juga. Kita coba-coba aja. Ini maksudnya demi kemuliaanmu atau dengan kemuliaanmu kita ini aja. Coba-coba gitu. Karena emang tadi sesuai dengan yang saya bilang di awal. Untuk bi memang nggak mudah. Nggak mudah. Beda dengan wa lebih mudah. Ta lebih mudah lagi. Paling mudah tuh nomor 1 ta mengenalinya. Yang kedua wa. Yang ketiga bi. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan, maklum pada diri sendiri. Kenapa tadi? Memang nggak mudah bi. Mati lagi nih. Karena bi yang artinya dengan dan bi yang artinya bi yang artinya dengan dan bi yang artinya Demi. bi yang artinya demi itu sama-sama disertai kata benda kasroh. Iya. Kita jalan. Disertai kata benda kasroh. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan, wajar. Belajar. Maklumin diri sendiri dulu. Ngintip-ngintip depak nggak apa-apa kalau misalkan itu ya. Kadang-kadang suka kurang tepat ininya ya. Jadi maklumin aja diri sendiri dulu. Oh maklumlah orang begini ya. Maksudnya memang rada lumayan ini. Coba-coba aja Bapak Ibu. Coba-coba untuk secara konteks. Dicoba dua-duanya. Ya, demi ini apa dengan ini coba. Ya. Nanti kalau masih kurang paham bisa baca tafsirnya. Tafsir yang ringan aja Bapak Ibu. Kalau tafsir yang Ibnu Katsir berat, itu aja yang ringan. Al-Muyasyar ya. Al-Muyasyar. Itu ya ringan tuh. Gimana Bu Ati? Kalau punten ya Bapak Ibu, ini menurut pendapat saya ya. Menurut pendapat saya. Yang saya pahami. Kalau Jalalain itu saya nggak ini. Kenapa? Karena ini yang saya pahami Bapak Ibu ya, perbedaan pendapat silahkan, nanti jangan diprotes. Kalau saya silahkan, ini kan perbedaan pendapat aja. Yang saya tahu kalau tafsir Jalalain itu yang menafsirkan itu tuh apa ya, kurang ini dengan 99, jadi tidak mengambil bahwa Asmaul Husna itu 99. Yang saya pahami begitu. Emang cantik lah. Tapi tadi ya jangan dijadikan perdebatan. Saya nggak mau berdebat di situ. Ya. Kalau saya, ya Israiliyat juga Bu. Jadi ada kalimat-kalimatnya itu yang nggak cocok gitu Bu. ya. Jadi kalau saya nggak ngambil karena yang saya pahami penafsirnya itu tidak apa ya namanya. Jadi kalau kita kan 99 Asmaul Husna itu kan kita yakini ya. Nah,
Kalau ini tuh enggak, katanya hanya berapa gitu yang menurut itu. Makanya saya kurang ini. Tapi tadi saya nggak mau masuk wilayah perbedaan pendapat. Nanti gara-gara ini jadi pecah, saya nggak mau. Kalau Ibnu Katsir gimana, Bu? Mau diambil pendapat saya, silakan. Enggak juga nggak masalah. Kenapa Kalau Pak? Ibnu Katsir kenapa, Bu Wati? Kalau Ibnu Katsir mah bagus, Pak. Kok katakan Maksud berat saya tadi gini, gimana, Mas? maksud saya gini, baca Ibnu Katsir itu berat kalau menurut saya, Pak ya. Berat gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen ringan, alternatifnya saya kasih tahu yang tadi Pak, Al-Muyasar. Apa itu? Amiyasar. Al-Muyasar. Al-Miyasar ya. Ya. Oh, Muyasar ya. Nah, ini ringan. Kalau mau tafsir Ibnu Katsir lebih bagus lagi, Pak. Iya, iya, iya. Iya, lebih bagus lagi. Memang Tapi harusnya itu bahasanya yang paling Ibnu Katsir itu ada aplikasinya itu. yang paling itu memang itu Pak, yang paling bagus adalah Ibnu Katsir. Cuma maksud saya gini Pak, kan untuk baca tafsir Ibnu Katsir kan juga butuh ini ya. Misalkan Bapak Ibu lagi pengen ringan gitu, nah itu ini. Al-Muyasar itu ya. 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 Kalau yang paling Bahasanya bagus berat. ya Ibnu Katsir. Iya, iya. Nah, kalau jalan lain saya nggak ambil. Saya punya bukunya tuh udah lama sekali Bu Wati. Iya. Udah Kalau Ya, jalan ada. lain saya enggak. Iya, Jadi kalau Bapak Ibu mau beli, mungkin yang paling ringan yaitu Al-Muyasar. Yang beratnya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Iya, makasih Pak Helmi, Bu Ella dan teman-teman. Saya punya tafsir Ibnu Katsir dari kelas 3. Ya. Iya, Bu. Iya. Itu ada softwarenya itu, Bu. Iya. Iya. Oke, jam berapa sekarang? Masih banyak ya kita. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Berapa jam Intinya gini, kesimpulannya gini. Mungkin kita jangan kemana-mana dulu ya. Kesimpulannya gini, untuk B, Bapak Ibu kalau belum bisa mengenali banget, tidak masalah. Setidaknya Bapak Ibu tahu bahwa kalau di Al-Baqarah Munawir nggak mungkin ketemu bi itu diartikan bi gitu. Oke, situ Bapak Ibu ya. Iya. Selain itu ketemu bi ya, karena bi itu pasti mengkasrohkan kata benda gitu. Maka tadi kalau misalkan ada uksimu, oh berarti artinya bersumpah. Atau mungkin ada kata benda lain juga yang artinya bersumpah, berarti dicurigai. Ya, diwaspadai atau di kemungkinan besar gitu, itu artinya adalah demi. Jadi memang nggak mudah, saya bilang dari awal kan tadi ya, kalau ta itu mudah, wa itu nomor 2 termudah, bi itu memang nggak mudah. Udah dari awal saya katakan itu ya, sehingga wajar kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan. Sama saya juga. Sekarang ta Bapak Ibu. Nah, ta itu artinya demi. Nah, ini itu setahu saya cuma 1. Yaitu di surat 21 ayat 57. Tallahi. Nah, kalau ada ta langsung disertai kata benda kasroh pasti. Allah. Ta. Tallahi. Wallahi. Nah, ini berarti sumpah. Huruf sumpah. Demi. Oke, selesai. 2157. Ini surat 21 ayat 57. 57. Satu-satu Jadi ya, kalau nemu nanti lapor saya ya. Kalau udah nemuin lagi lapor saya Bu Des ya. Kalau satu artinya cuma satu, Bu. Nggak ada arti lain ya? Nggak ada, setahu saya nggak ada. Hanya demi. Ya? Hanya demi artinya, tidak ada. Ya, demi. Ta di depan ya Pak ya. Ini ta di depan. Kalau ta di belakang beda lagi. Buat Tallahi itu ya Bu Wati ya.
Ya, Nek, yang itu, Nek. Kalau ta di belakang beda lagi. Nah, ini ta di depan. Ta-nya ta pendek, alif panjangnya itu karena Allah. Alifnya Allah itu. Oh iya, nempel. Oh iya Ya, benar. artinya gini. Aslinya kan gini Bapak Ibu ya. Ta, ta, Allah. Allahi Iya ya. benar. Nah, Iya benar. nempel. Jadilah ini tuh ta. Allahi. Jadi bukan ta panjang itu sebenarnya. Enggak. Oke, gimana, Nek? Iya, Bu Wati Wah, paham. langsung sembuh, Nek. Udah PR-nya kalau ketemu ta. Kalau kita bersumpah pakai apa, Bu Wati? Pakai talloh, apa balloh, atau Secara ini ketiga-tiganya boleh. Tapi Oh, selebih seringnya wallahi. wallahi ya. Wallahi. Wallahi. Ya. Nanti ya Pak ya, saya cari perbedaannya antara kalau wallahi, billahi dengan taullah itu secara perbedaannya apa. Tapi ketiga-tiganya secara boleh-boleh. Tapi perbedaan mendasarnya nanti PR buat saya Pak ya. Dengan siapa ini Pak Kasman ya? Pak Supirman. Pak Supirman. Pak Supirman. iya, Firman. Ah iya Pak Supirman. Ya gitu Pak ya. ya, Kalau ini Bu, Ya. kalau di surat Al-Mulk tuh tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya, Bentar Pak. ayat 1 ya. Sebentar surat. Hanya itu bukan Sebentar Pak. Sebentar Pak. Sebutin suratnya dulu. Sebentar saya cari suratnya dulu. surat 67 ya. Ya. Sebentar Pak ya, sebentar. Surat 67 ayat 1. Oh, ini kan ayat 1 Pak yang tabarokah. Iya. Menurut Bapak itu apa? Taknya. Belum tahu. Tanya apa? Nah, sekarang lihat Pak. Ande tanya itu dianggap huruf kosam. Harusnya baroki. Iya. Berarti kan bukan huruf kosam itu. Kosan. Kalau bukan huruf kosam, langsung kita ingat. Kasroh. Apakah KKSAD atau KKL yang pola tafa'ala atau itu. Iya. Enggak begitu kan Pak ngelihatnya? Atau bisa juga kita identifikasi dia apa? Taknya itu apa? Kan ada juga ini kan pola apa namanya? Ya, ini apa ini? KKL pola Tafa'ala, ya kan? BSL. Tafa'ala. Berarti apa Pak kalau tafa'ala? KKL. KBSL ya? KKL. Berarti tanya itu tak apa? Tapola. Pola ya. Iya. Iya. Tabarakalladzi. Tabarokal KKL pola pelakunya huwa. Pelakunya huwa, akar katanya Barokah. polanya tafa'ala. Tafa'ala. Dia maha suci. Iya. Oke. Bapak Ibu yang menemukan ta setelahnya kata benda kasroh nanti kasih tahu saya. Iya. Karena setahu saya ta itu emang jarang. Oh iya. Jangan-jangan cuma satu, Bu. Kalau dalam Al-Qur'an, tapi kalau selain itu boleh, Bu. Tarobi boleh. Kan tadi kan semua Asmaul Husna boleh. Tar-Rahman. Tar-Rahim. Boleh. Jadi semua huruf wa, bi, dan ta ini memang untuk Allah semua itu kan. Ya, ta itu untuk Allah Pak Sam. Jadi tidak mungkin nanti misalkan gini, ta terus setelahnya ada kata benda selain Allah, maka taknya harus sumpah kayak ini tadi kan nggak mungkin Pak. Barokah bukan Allah, ya kan? Ya, jadi nggak mungkin. Untuk Allah ya, Bu. Ya, hanya untuk Allah. Oke, jadi kalau wa untuk semua kan Bapak Ibu, wa untuk semua kan, ya. Bi untuk semua juga kan? Ya. Nah, ta khusus untuk Allah. Ya. Terus kemudian kan tadi gini, wa itu untuk Allah dan untuk selain Allah. Bolehkah kita bersumpah menggunakan nama selain Allah? Tidak. Berarti siapa yang boleh di situ?
Hanya Allah. Allah, berarti yang bersumpah wal asri itu berarti Allah yang bersumpah. Jangan kita ikut-ikutan. Misalkan kita bersumpah menggunakan wal asri. Suka ada tuh yang demi bapak dan ibuku gitu ya. Nggak boleh. Nggak boleh itu ya Bu ya, nggak boleh. Demi Allah dan Rasulullah juga nggak boleh berarti ya. Iya. Cukup Bapak Ibu? Nanggung ini. Mau membahas yang tadi? Tinggal Ya, 5 4 menit lagi. 4 menit Yang ya. ya kalau buru-buru suka ini. Iya. Jadi mendingan ini saja. Oke, kesimpulannya Bapak Ibu, kesimpulannya. Ya, jadi kalau ketemu wa, selama kita membahas di Al-Baqarah sama Al-Imran nggak usah khawatir. Pasti artinya dan. Ya, kalau sudah bahas juz 30, juz ke sana-sana tuh baru ini ya Bapak Baru Ibu. berpikir. Baru berpikir, betul. Diamatin, dianalisa, tengok kiri kanan gitu. Kalau wa lebih mudah. Ketemu bi yang rada-rada ini. Nggak apa-apa, kan proses belajar. Allah tidak menilai hasil, tapi menilai usaha kita. Ya, Bapak Ibu duduk manis, niat ikhlas karena Allah. Insya Allah karungnya penuh otomatis. Amin. Amin. Alamin. Iya. Seusia sekarang itu apa coba Bapak Ibu yang mau dikejar? Iya. Apalagi nenek ya Bu Wati, seusia nenek. Sama Bu, saya Kelibatan. juga. Saya juga Malaikat ada banyak. malaikat maut mengintai kita 76 kali sehari. Ya, Kejar Pak hebat-hebatnya. kita lagi ngantri. Mau saing-saingan apa? Nggak level ya. Jalan-jalan siap-siap Bu Wati. Iya, Nek. Ya, jadi Bapak Ibu tuh cukup dengan modalnya niat ikhlas karena Allah, siapkan tekad yang kuat, faham nggak faham itu bonus Bapak Ibu. Nggak Iya. usah putus asa, Insya nggak Allah. usah uring-uringan gara-gara nggak paham. Iya, iya Bu. Sedih. Ini nggak paham yang disalahin cucunya yang di samping kan. Salah Bu aja nih gitu ya. Sedih, Bu. Iya. Nggak paham-paham sedih jadinya. Kasihan cucunya Bu Wati jadi korban. Padahal nggak ada cucunya juga, misalkan nggak paham. Nggak bisa berarti juga. Nggak paham juga gitu. Nggak paham juga. Karena pikun juga. Jangan jangan pikun dulu. Terlalu cepat pikunnya Bu Ella. Oke, jadi jangan merasa sia-sia catatan Bapak Ibu numpuk satu tumpuk kayak Bu Meli dulu awal-awal kali belajar sama saya laminating semua Bu Meli ya. Bu Wati dilamin Nanti nggak dibaca. Iya. Jadi lengkap jangan catatannya. iya jangan rugi Bapak Ibu. Insya Allah semuanya akan menjadi saksi. Kalau ada akhirat. Insya Allah semuanya menjadi rekam jejak yang Amin. kan kalau misalkan di surga itu Bapak Ibu ya nanti apa yang kita cintai dunia, apa yang kita banggakan mobil mewah apa segala macam, kalau kita di surga cuma jadi mainan kecil yang ya kecil aja mainan. Tapi tulisan Bapak Ibu semuanya itu akan menjadi barang berharga yang akan Ya Rabbal Alamin. jadi semangat ya Nek ya. Iya Bu Wati, Insya Allah. Doain sehat ya Bu Wati. Iya amin. Pak Sam juga semangat. Mana Pak Sam? Nggak ada suaranya Pak Sam. Tapi nenek-nenek nggak ada di surga Bu Wati ya. Kenapa? Nenek-nenek nggak ada di surga katanya. Iya nggak ada. Nanti cantik Nenek nanti semuanya. jadi remaja nih. Nenek Semuanya jadi muda. Iya, nanti nggak kenal. Kakek-kakek juga nggak ada, Pak. Semua Jangan bilang nenek-nenek, tapi bilang remaja senja. Bidadari. Nelly aja Nelly Budek. Nenek lincah. Remaja Nelly. senja aja deh, kita tetap remaja senja.
Iya. Remaja senja. Oke, Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Bu Ella sudah di screenshot? Bu Ella belajar di Tawa sembuh ya Bu Ella ya. Amin. Amin. Yang lainnya mudah-mudahan ditingkatkan daya ingatnya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Semoga Semuanya sehat terus ya Bu Wati, ikut terus. Ini udah lama banget nih nggak pernah ikut Insya nih. Allah. Ini baru pertama Ya, ikut lagi. Insya Allah, Nek, setiap belajar didoakan bersama untuk Buya Iya. yang pertama. Iya. Yang kedua untuk Betul. seluruh peserta Al-Hasani. Bukan peserta Betul. kelas ceria aja loh, seluruh peserta Iya benar-benar Bu Al-Hasani. Wati. Yang Al-Hasani ketiga, seluruh. Al-Fatihah untuk supaya menjemput kefahaman. Jadi supaya kita diberi kefahaman. Kita udah jemput dari berbagai arah ya, Nek ya. Iya Urusan benar. apa ya memang belum rezekinya. Urusan Sabar. nggak dapat ya memang belum rezekinya. Karena kefahaman juga rezeki yang Allah kasih. Harus sabar. Ya. Intinya ujian untuk keistiqomahan. Oke Bapak Ibu, begitu ya. Iya, Sudah makasih Bu ini. Wati. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kebersamaannya sore hari ini. Mohon dimaafkan kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Dan mohon maaf saya nggak on kamera ya. Sama Bu Wati, Terima Nenek juga kasih ya. banyak. Iya. Bapak Ibu semuanya, mohon Bu maaf Ella. kalau ada kesalahan datangnya dari saya. Kalau ada- Iya. Saya sudah terlempar karena laptop saya mati. Jadi kesini aja. Oke, makasih Bapak Ibu. Saya serahkan ke Pak Helmi. Ini laptop saya mati, Pak. Makasih Bu Wati. Makasih Bu Wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berakhir Iya. teman kita pada sore hari ini. Rabbil Semoga alamin. apa yang sudah kita niatkan di awal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan juga bisa nanti ditularkan kepada yang lain juga nantinya. Amin. Amin. Itu marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita seperti biasanya dengan doa khatam Quran, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmna bil Qur'an Allahumma minhu ana alaihi nahar ya Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.